Pemerintah akan menerbitkan sertifikat tanah elektronik. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalisasi sengketa lahan hingga pemalsuan. Bagaimana dengan keamanannya? Apakah akan dilakukan penarikan terhadap sertifikat yang lama? Kita akan berbincang dengan Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Suyus Windayana. Lalu ada pengamat keamanan siber Pratama Persada. Selamat malam. Selamat malam. Selamat Bapak-bapak, malam. apa kabar? Baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Suyus ada di mana saat ini? Saya ini kebetulan masih di kantor nih. Oke, masih di kantor, mumpung ya. Bung Pratama, saya ke Pak Suyus lebih dulu ya. Pak Oke, Suyus, ya. jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi keputusan untuk adanya sertifikat tanah yang elektronik? Ya, terima kasih Mbak. Sebetulnya untuk sertifikat elektronik ini kita sudah ini tahap kedua ya. Tahap pertama itu tahun 2019 kita sudah mengeluarkan sertifikat elektronik untuk hak tanggungan. Jadi untuk tanah-tanah yang dianggunkan ke bank, kita sudah mengeluarkan sertifikat elektronik itu sejak 2019. Dan ini sudah kerjasama dengan BSSN. Jadi sistem kita sudah disertifikasi oleh BSSN. Jadi sampai hari ini sertifikat elektronik yang kita keluarkan itu sudah sekitar 500.000. Ya, 500.000 sertifikat hak tanggungan yang ada di bank. Dan sekarang kenapa kita mengeluarkan itu? Karena kita melihat seperti ini Mbak ya. Jadi misalnya ada beberapa, bisa Mbak punya sertifikat di Bandung nih ya. Di Bandung mau dijual sekarang ini. Nah ini prosesnya itu dengan yang manual tuh Mbak harus datang ke Bandung untuk mengecek. Karena data itu adanya di Bandung gitu ya. Kemudian ini ada juga beberapa pemalsuan terhadap sertifikat. Kita kemarin baru menangkap mafia tanah kaitannya dengan pura-pura mengecek sertifikat, kemudian dipalsukan datanya. Jadi ini ada proses-proses yang sebenarnya tidak perlu dilakukan seperti itu lagi, ya. Secara teknologi sudah siap, secara aturan sudah siap, gitu ya. Jadi itu bisa dicek sekarang dengan teknologi yang ada, sertifikat yang ada itu bisa dicek di hashcode-nya atau di ininya, di barcode-nya. Langsung bisa dicek dengan sistem yang ada. Seperti itu, Mbak. Tapi secara umum apakah Indonesia memang sudah butuh untuk beralih dari sertifikat jenis biasa di atas kertas begitu ke yang elektronik? Ya, kalau saya bicara dengan anak-anak milenial itu mereka sangat senang sekali nih. Dengan penegak hukum, dengan Bank Dunia, ini sangat senang sekali Indonesia mulai memperlakukan sertifikat elektronik. Dan ini dilakukan secara bertahap. Ya. Kita lakukan secara bertahap. Negara-negara lain di Malaysia, di Filipina, di Singapura sudah mulai menerapkan sertifikat elektronik beberapa tahun yang lalu. Memang kita agak ketinggalan untuk menerapkan sertifikat elektronik ini dibanding negara tetangga. Dan kita juga bisa melihat indeks kemudian perusahaan kita untuk registering properti itu masih belum bagus. Jadi kita mendorong supaya di kabupaten-kabupaten atau kota-kota yang sudah siap, kita akan lakukan secara elektronik. Oke, itu kan kalau Pak Suyus berbincang dengan milenial atau yang mungkin yang lebih muda, yang jelas semuanya technologically savvy begitu ya. Bagaimana dengan orang-orang yang mungkin secara pengetahuan teknologi tidak se-savvy anak-anak masa kini atau milenial masa kini? Saya selalu kalau ngomongin sertifikat tanah itu saya sering sekali membayangkan ketika Pak Jokowi bagi-bagi sertifikat tanah itu kan pasti kepada para petani, kemudian usianya sudah tidak muda lagi, jangan-jangan akses mereka terhadap teknologi, apalagi sertifikat elektronik seperti ini terbatas. Apa pertimbangannya untuk yang seperti ini? Jadi bentuknya aja Mbak, jadi bentuknya itu dokumen elektronik, tapi bisa di print gitu ya. Kalau memang masih mau menyimpan secara analog, itu bisa di print. Jadi kita bisa berikan dokumen PDF-nya. Bisa di print, bisa dilaminating, bisa disimpan gitu loh. Semua transaksi-transaksi itu kita catat di dalam sistem kita. Jadi ini sebetulnya lebih nyaman, lebih mudah. Kalau misalnya banjir, kebakaran, ini proses sertifikat tilang itu tidak mudah sekarang ini. Nah, kalau dengan dokumen elektronik datang ke BPN, menunjukkan KTP atau fingerprint, ke depannya kita kasih lagi yang sertifikat yang baru gitu. Kalau keamanannya bagaimana, Pak Suyus? Keamanannya kita sudah sebelum melaksanakan sertifikat elektronik di 2019, kita sudah kerjasama dengan BSSN dan sudah pentest lah ya, sudah dicek.
dan kita sudah dapat sertifikasi oleh BSSN untuk mulai menerbitkan tanda tangan elektronik. Teman-teman di BPN sudah melakukan registrasi sertifikat elektronik. Kita punya data center, data recovery center. Saya pikir sih nanti kita kerjasama dengan BSSN terus, dan kita juga menyelesaikan ISO 20701 untuk keamanan. Oke, saya beralih ke Bung Pratama. Bung Pratama, kalau Anda melihat keputusan pemerintah ini untuk sedikit demi sedikit beralih ke sertifikat tanah elektronik, apa dari kacamata Anda sebagai pengamat keamanan siber, apa yang harus paling diperhatikan dan diwaspadai? Begini Mbak, Pak Suyus, sebenarnya ini terobosan yang cukup bagus sekali ya, karena kita tidak bisa lari dari dunia digital begitu. Di Eropa bahkan dokumen-dokumen yang manual kertas itu udah nggak dianggap lagi, semuanya full elektronik begitu. Kenapa full elektronik? Karena ada sistem yang namanya digital signature gitu, itu mencegah terjadinya pemalsuan terhadap data digital begitu. Jadi kalau misalkan satu titik aja, nggak usah ngomong satu titik deh, satu bit saja ada perubahan, itu ketahuan bahwa dokumen tersebut palsu begitu. Terus di antara kelebihan-kelebihan lainnya juga tadi Pak Sus sudah mengatakan, oh kita nggak usah bawa-bawa dokumen fisik ini kemana-mana nih gitu. Kita cukup tahu kodenya, kita tahu nomor registrasinya, nomor identitasnya, kita bisa akses dokumen sertifikat tanah kita dalam bentuk digital begitu. Cuma yang jadi masalah adalah ketika kita berbicara masalah teknologi informasi, berbicara masalah data digital, di situ ancaman sangat luar biasa sekali, bisa mengakibatkan kerugian yang sangat besar sekali. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Indonesia sudah banyak sekali contoh-contohnya. Perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Bukalapak, Bhinneka, begitu, ternyata juga bisa dijebol, begitu. Yeah. Belum lagi institusi pemerintah. Ingat nggak dulu ketika revolusi mental baru di launching? Nggak nyampe 5 menit ternyata sudah dihack gitu. Artinya apa? Artinya ini adalah hal yang perlu diperhatikan. Percuma kita punya sistem yang hebat, enterprise, gampang diakses, tetapi sistemnya tidak aman. Nah, tadi Pak Suyus bilang sudah bekerja sama dengan BSSN, Badan Siber Sandi Negara. Saya pikir itu bagus sekali begitu. Tetapi kalau saya lihat begitu, kerjasamanya lebih banyak ke arah mensertifikasi digital sertifikat tanah tersebut begitu. Bukan memastikan keamanannya ya? Kalau ini memastikan keamanan dokumen supaya tidak bisa dipalsukan. Okay. Tetapi masalahnya teknologi yang saat ini ada, teknologi yang agak konvensional menggunakan data center, kemudian menggunakan firewall, menggunakan intrusion detection system dan lain-lainnya itu nggak ada yang aman. Okay. Gitu. Itu bisa ditembus. Kita kebayang nggak kalau misalkan data center BPN ternyata ditembus sama hackers gitu, terus nama-namanya diganti semua, atau luasannya diganti, apa nggak berantakan itu, ya kan? Oleh karena itu sebenarnya ada teknologi baru yang bisa diterapkan untuk ini, misalkan teknologi blockchain yang sekarang banyak digunakan untuk mata uang cryptocurrency gitu. Itu lebih secure. Kenapa? Karena disimpan bukan hanya di satu server, tapi itu distribusi server ke banyak komputer, sehingga ketika hackers mau melakukan penyerangan, dia harus menyerang semua komputer yang terhubung yang menyimpan data ini begitu. Nah, itu harus diterapkan kalau menurut saya begitu. Karena apa? Di sini concernnya sebenarnya bukan di aplikasinya. Kalau aplikasinya sangat setuju, ini keren banget, bagus banget, memudahkan masyarakat gitu. Tapi keamanannya ya? Keamanannya nih kita harus hati-hati begitu. Ingat nggak di tahun 2017 kita ada WannaCry? Satu komputer begitu kita nyalakan, tiba-tiba blank, semua datanya terenkrip, nggak bisa kita buka begitu. Kebayang nggak kalau semua data sertifikat digital, tanah digital ini semuanya kena virus atau malware begitu. Oke, ya kan? Kekhawatiran dari Bung Pratama ini akan dijawab oleh Pak Suyus sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Pratama beberapa concern atau beberapa kekhawatiran terhadap sertifikat tanah dengan sistem elektronik ini. Pak Suyus silahkan dijawab. Ya,
Terima kasih Mbak Sophie. Jadi yang kita sudah siapkan adalah dalam bentuk dokumen elektronik ya. Itu ada tanda tangan elektronik sehingga kita sudah coba di beberapa sistem apabila itu ada perubahan seperti tadi dijelaskan pertama langsung akan berubah. Dan ini juga sudah kita simpan tidak di satu server, di beberapa server ya. Dan saya sangat senang sekali bila ke depan sistem yang ada di kita itu menggunakan teknologi blockchain ya. Memang kita sedang kita kaji. Di beberapa negara sudah mulai menerapkan dan mulai mengkaji penerapan blockchain ini untuk transaksi pertanahan. Dan ini sangat banyak merubah pola bertransaksi gitu ya. Sekarang ke depan itu karena disebut ini kan mau sistemnya seperti apa di blockchain itu, mau terbuka, mau tertutup gitu ya. Ini banyak yang harus kita kaji. Dan apabila sudah tersambung dengan perbankan, ini seperti misalnya di Dubai itu sudah sangat enak sekali tuh Mbak. Jadi saya transaksi misalnya dengan Mbak Sophie, saya bisa transaksi langsung, nanti ada 2 orang saksi, uang langsung masuk, semuanya pada saat itu juga gitu loh. Jadi yang sekarang ini beberapa proses ya, misalnya saya mau membeli tanah Ibu Sophie pakai bank yang lain, katanya dianggungkan ke bank lain gitu ya. Terus akan melunasi utang di bank lain, di bank A dan bank B. Ini dengan teknologi blockchain itu bisa sekaligus. Nah, pelayanan yang ada sekarang itu harus ditempuh satu-satu gitu. Jadi ada beberapa tahap yang sekarang harus kita proses. Gitu. Soal konsep peralihan dari sertifikat biasa ke sertifikat elektronik ini memang kita semua tentu mengapresiasi karena memang sudah saatnya begitu. Tapi yang tadi disampaikan oleh Bung Pratama adalah sebenarnya soal keamanannya. Apabila nanti suatu saat misalkan dari banyak server ini kemudian diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, apakah dari lembaga Anda sendiri Pak Suyus pernah mungkin mencoba siapa tahu dijajal begitu dengan menggunakan hacker-hacker untuk siapa tahu bisa menjebol pertahanan itu, pernah tidak seperti itu? Sudah banyak sekali kalau kita bisa itu, kan kita punya triknya ya, punya historinya itu banyak sekali yang masuk gitu Mbak dari sekarang itu ya, sebelum kita masyarakat kita akan tren sekarang BPN akan melakukan layanan elektronik ini atau sistem elektronik ini sudah banyak sekali yang masuk ke dalam sistem kita dan kita sudah ada beberapa firewall yang memang kita jaga untuk menjaga keamanan sistem kita ini. Oke, Bung Pratama, sudahkah merasa aman dengan penjelasan dari Pak Suyus ini? Sayangnya saya masih belum merasa itu benar-benar aman begitu. Saya pikir begini Pak Suyus, mungkin untuk uji coba dulu boleh kali ya untuk Jakarta sama Surabaya nggak ada masalah lah begitu. Gitu. Tetapi nanti perlu gini, security itu kan bukan hasil akhir, security itu kan proses begitu. Artinya tidak bisa kita sekarang aman, secure, merasa aman, secure gitu. Sudah dipentes, sudah kuat gitu. Siapa tahu bulan depan besok, begitu ya? Nggak usah bulan depan, Mbak. Besok gitu. Besok bisa diretas begitu, kan? Nah itu pinter-pinternya Pak Suyus milih admin, kemudian masalah teknologi untuk security-nya gitu, masalah policy-nya dan lain-lain. Banyak aspek yang perlu nanti diperhatikan begitu. Terus yang perlu lagi adalah masalah literasi digital. Nah, mungkin untuk kita yang biasa pakai internet, biasa pakai online begitu nggak ada masalah ya gitu. Tetapi untuk masyarakat yang di pedesaan atau masyarakat miskin di perkotaan gitu, ini akan jadi masalah besar gitu. Karena untuk peralihan dari manual ke digital gitu, itu pasti nanti butuh sosialisasi gitu. Nah, itu saya pikir juga masalah lain selain masalah teknologi yang perlu diperhatikan oleh BPN. Oke, ini pasti akan ditindaklanjuti oleh Pak Suyus ya, Pak Suyus ya? Oh iya, sangat. Oke, tapi begini, Indonesia beberapa waktu yang lalu pernah punya proyek luar biasa untuk mengelektronifikasi data publik, data masyarakat, yaitu KTP elektronik. Saya meyakini bahwa permasalahan di KTP elektronik karena waktu itu belangkonya bermasalah tidak akan dialami oleh Kementerian ATR dalam hal sertifikat elektronik ini karena konsepnya berbeda sama sekali. Tapi waktu itu yang juga jadi sorotan adalah keamanan data pribadi yang ada di KTP. Nah, bagaimana dengan keamanan data yang ada di sertifikat ini nantinya? Kalau kemudian kemarin sempat berembus kabar
data-data dari KTP elektronik, servernya ada di mana-mana. Nah, bagaimana cara memastikan ini supaya terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa percaya? Ya, memang ini tantangan terbesar kita ya Mbak. Tantangan terbesar kita adalah bagaimana memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem yang kita kelola itu sistem yang cukup secure gitu ya. Dan pemilihan teknologi-teknologi yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Pratama, kita sudah bukan dan sudah riset dari beberapa tahun yang lalu bahwa kita sudah mulai meluncurkan sertifikat elektronik itu di tahun 2019 ya. Kita sudah lebih dari 500.000 lah kita keluarkan sertifikat itu. Dan ini sudah dikaji dan saya berharap juga keamanan masyarakat juga memberikan keyakinan, kita dapat memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sistem yang akan kita kembangkan ini cukup secure ya, cukup secure. SDM kita juga akan menjaga data itu dan semuanya akan pastikan dengan aman. Oke, kita nantikan komitmen itu. Tapi terakhir Pak Suyus tadi sudah disampaikan oleh Pak Sofyan Djalil, adanya sertifikat elektronik ini tidak berarti sertifikat manual akan ditarik ya? Ya, jadi pembelakuan sertifikat elektronik itu dilakukan secara bertahap, ya. Dan sertifikat lama tetap berlaku. Oke. Kita sudah melakukan beberapa kali perubahan format sertifikat dari mulai Bank Bola Dunia, kemudian ke Garuda, dan sekarang kita akan berpindah ke elektronik. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada pemaksaan kepada masyarakat untuk melakukan pemindahan secara elektronik. Tapi kita menawarkan kenyamanan, kemudahan, keamanan dengan teknologi elektronik ini. Jadi kalau misalkan saat ini saya sudah punya sertifikat dalam bentuk manual, apakah kemudian bisa dimigrasi jadi sertifikat elektronik? Bisa. Oke, tapi tidak ada paksaan ya? Tapi yang kita akan lakukan, kita lakukan secara bertahap. Ya, mungkin yang paling siap secara infrastruktur itu di Jakarta dan di Surabaya. Oke. Pak Suyus, terima kasih. Bung Pratama juga terima kasih. Sehat terus Anda berdua. Kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih.